Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Bambang Widya Putranto, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Sukoharjo. Ada 3 pertanyaan untuk menjawab refleksi dan kesimpulan di atas. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, saya percaya bahwa anak dan pembelajaran di kelas saya itu aman-aman saja. Yang kedua, guru adalah sumber belajar utama dan siswa sangat bergantung pada murid atau yang disebut dengan teacher-centered learning. Yang ketiga, memahami materi pelajaran dan memperoleh nilai yang baik itu menjadi indikator yang utama keberhasilan sebagai seorang guru itu bagi saya sebelum mempelajari modul ini. Kemudian yang keempat, ruang kelas menjadi tempat utama untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kelima, setiap anak memiliki kewajiban untuk mengikuti alur belajar seperti yang saya rancang dan instruksikan. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah 1. Yang pasti saya memperbaiki konsep sebelum-sebelumnya, kemudian berpikir sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan berupaya untuk lebih maksimal melaksanakan trilogi kepemimpinan ing ngarsa Sung Tulodo ing madya mangunkarsa tutpuri handayani. Yang kedua adalah saya akan mengupayakan untuk merancang pembelajaran yang lebih berpihak dan memerdekakan anak dengan memperhatikan perbedaan karakteristik dan potensi mereka, karena yang saya pelajari ternyata setiap anak itu memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, memaksimalkan pembelajaran dengan metode yang lebih kreatif, inovatif, dan menantang sehingga anak itu bisa merasa belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Yang keempat, tidak lagi memfokuskan nilai kognitif saja ke anak. Itu adalah pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Kemudian, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menjadi teladan bagi siswa, karena menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu harus menjadi sesosok contoh ataupun teladan bagi siswanya. Yang kedua, saya akan membuat sebuah kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, membuat kesepakatan itu adalah termasuk sama saja dengan mewujudkan merdeka belajar. Yang ketiga, bangkit dari kebiasaan lama, membuat hal baru dalam kelas yang dapat membangkitkan siswa untuk ingin tahu lebih mendalam hal terkait materi yang kita sampaikan. Tak lupakan fokus mengejar nilai yang membuat siswa itu terhambat untuk bereksplorasi. Belajar menjadi guru penggerak yang berani menggagas ide. Yang keempat, menjadikan suasana belajar seperti taman bermain, suasana belajar yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, dan cinta kasih. Dan menerapkan metode EMONG, yaitu metode yang berdasarkan pada asah, asih, dan asuh. Kemudian saya akan mendesain ruangan kelas agar lebih nyaman, penuh dengan literasi untuk mendukung suasana belajar. Dan yang kelima, saya akan menerapkan
student center learning, yang sebelumnya teacher center learning. Ya, jadi saya akan mempusatkan kegiatan yang mengapakan ke anak. Itu yang saya terapkan untuk lebih baik mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil dalam refleksi kali ini adalah, pertama, pendidikan itu sejatinya mampu menuntun dan mengantarkan anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang berikutnya, anak adalah subjek dalam pembelajaran, sehingga sudah selayaknya merasakan kemerdekaan dalam belajar untuk bisa tumbuh sesuai dengan kodrat dan potensinya, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budi pekerti luhur untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara merupakan selaras dengan pendidikan abad sekarang, itu abad 21, yang isinya tentang critical thinking, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan untuk meneruskan perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.